semua, saya Dinda. Saya dari KS PAN SMA Negeri 4 Denpasar. Hai semua, saya Ivana dari KS PAN SMA Negeri 4 Denpasar. Hai semua, saya Diana. Saya dari KS PAN SMA Negeri 4 Denpasar. Simak terus ya videonya. Narkoba atau narkotika dan obat-obatan merupakan zat atau obat yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, jenis narkotika dibagi ke dalam 3 kelompok, yaitu narkotika golongan 1 memiliki daya adiktif yang sangat tinggi, contohnya adalah ganja dan opium. Narkotika golongan 2 memiliki daya adiktif yang kuat, contohnya adalah morfin. Narkotika golongan 3 memiliki daya adiktif yang ringan, contohnya adalah kodein. Peredaran narkoba di Indonesia sudah mengkhawatirkan. Maraknya peredaran narkoba ini dikarenakan banyaknya pelabuhan yang tidak resmi atau biasa dikenal dengan pelabuhan tikus yang dijadikan sebagai tempat favorit bagi para pelaku pengedar narkoba. Terdapat beberapa cara yang dilakukan oleh para pelaku pengedar narkoba untuk melakukan transaksi narkoba, antara lain yaitu face-to-face, transaksi melalui kurir, pembelian langsung ke lokasi peredaran narkoba, sistem tempel atau sistem tanam ranjau, serta sistem lempar lembing. Jalur laut dan jalur sungai banyak dimanfaatkan oleh para pelaku untuk mendistribusikan narkoba ke berbagai wilayah. Kurangnya sumber daya manusia dan sarana-prasarana yang kurang memadai menjadi faktor lemahnya pengawasan terhadap jalur laut dan jalur sungai. Penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh beberapa faktor yang saling mempengaruhi satu sama lain, yaitu faktor letak geografi Indonesia, faktor ekonomi, faktor kemudahan memperoleh narkoba, faktor keluarga dan masyarakat, faktor kepribadian, dan faktor fisik dari individu yang menyalahgunakannya. Ciri-ciri yang dapat kita lihat dari seorang pemakai narkoba secara fisik dapat dikenali jika mengalami tanda-tanda seperti kesadaran berkurang, kesulitan bernafas, mengalami gangguan fisik dan psikologi, serta kejang-kejang karena overdosis. Makin cepat pertolongan itu diberikan, maka semakin mudah juga menyembuhkan kecanduan tersebut. Pemberantasan narkoba adalah usaha-usaha yang telah dilakukan pemerintah dengan mengedepankan Polri dan juga BNN atau Badan Narkotika Nasional. Dengan itu dapat mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang seutuhnya. 5 macam strategi pemerintah dalam pemberantasan narkoba. Yang pertama, ada membuat peraturan perundang-undangan yang melarang keras peredaran dan penggunaan narkoba dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelanggarnya. Yang kedua, ada membentuk BNN atau Badan Narkotika Nasional yang memiliki wewenang untuk memberantas penggunaan narkoba beserta pengedarnya. Yang ketiga, ada mengembangkan sarana untuk mendeteksi pengguna narkoba. Yang keempat, pemerintah pusat dan daerah terus berkomunikasi dalam rangka penyelenggaraan program-program dan pelaksanaan pencegahan pengguna narkoba. Dan yang terakhir, yang kelima, ada peningkatan terapi dan rehabilitas bagi pecandu dan penyalahgunaan narkoba. Cara memberantas narkoba di lingkungan masyarakat. Yang pertama, dengan melakukan upaya penyuluhan tentang narkoba di seluruh Indonesia. Yang kedua, dengan membentuk organisasi anti narkoba di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, dengan menyampaikan pesan-pesan anti narkoba di setiap kegiatan maupun pertemuan. 4 langkah mengurangi kecanduan pada narkoba. Yang pertama, pemeriksaan. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui sejauh mana tingkat kecanduan yang telah dialami dan adakah efek samping yang muncul. Yang kedua, detoksifikasi. Lamanya proses detoksifikasi sangat bergantung pada tingkat kecanduan yang telah dialami dan tekad si pemakai untuk sembuh. Yang ketiga, stabilisasi. Tahapan ini bertujuan untuk penyembuhan dalam jangka waktu panjang dengan memberikan resep dokter, serta bertujuan agar kesehatan mental tetap terjaga. Yang keempat, pengelolaan aktivitas. Diperlukan pendekatan dengan orang terdekat seperti keluarga dan teman untuk mengawasi aktivis mantan pemakai. Tanpa dukungan penuh dari orang sekitar, maka keberhasilan dalam mengurangi kecanduan pada narkoba tidak akan berhasil.
pemberantasan narkoba dan lingkungan masyarakat, lebih tepatnya selebriti. Selebriti dan narkoba, dua kata tersebut soalnya tidak bisa dipisahkan. Terdapat 3 faktor penyebab narkoba begitu dekat dengan dunia artis. Yang pertama, minat mengonsumsi narkoba berasal dari kebiasaan figur publik. Yang kedua, lingkungan dunia artis cukup berpengaruh terhadap penyalahgunaan narkoba. Yang ketiga, pengedar mudah menjadikan artis sebagai target. Yang terpenting, penegakan hukum kasus narkoba harus semakin tegas. Narkoba tidak mengenal usia, status sosial, dan tidak dibatasi oleh keadaan sosial seseorang. Peredaran narkoba sampai saat ini masih merajalela hingga di setiap lapisan masyarakat. Peran generasi muda sebagai penerus bangsa sangat penting demi keberhasilan negara kita terbebas dari darurat narkoba. Mari kita bersama-sama Siapkan masa depan yang gemilang tanpa harus menggunakan narkoba. Dari kami, semoga video kami ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Dan kami juga mengucapkan terima kasih terhadap semua yang telah menonton video kami.